Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu semua. Eh, kita mulai saja materi tentang agrosawit ya. Oke, saya akan buka dulu slide ya yang biasa kita tampilkan. Cuman ada bedanya sedikit ya, karena memang di kantor pun membuat slide terbaru ya untuk lebih memahami dan kita kolaborasikan dengan slide yang kita buat dari tim konsultan Best Farming. Ya, ya Bapak Ibu semua, inilah judul yang kita ambil tentang agrosawit ya. Jadi eh, agrosawit adalah premium fertilizer ya, premium fertilizer, kemudian strategi meningkatkan kualitas hasil tanaman buah segar TBS komoditas kelapa sawit. Nah, inilah salah satu gambaran Bapak Ibu semua bahwa PTBS sedang fokus bagaimana caranya meningkatkan atau memberikan kesejahteraan khusus kepada para petani, baik petani tanaman pangan, palawija, hortikultura, perkebunan kehutanan. Nah, inilah salah satu gambaran bahwa PTBS betul-betul sudah memberikan warna tersendiri di dalam dunia pertanian di Indonesia ya, terutama di dalam inovasi pengadaan produk-produk sarana produksi pertanian, terutama pupuk dan kedepannya ada pengendali hama dan penyakit tanaman. Dan inilah salah satu gambaran bahwa materi tentang agrosawit ini ya, karena dilihat dari permintaannya yang cukup meningkat, jadi belum 1 tahun beberapa pemilik kebun sawit yang menggunakan produk ini eh, belum 1 tahun, 3 bulan berjalan pun sudah banyak yang repeat order. Karena apa? Karena memang dilihat dari teknologi proses penyerapan nutrisinya, kemudian kandungan-kandungannya dan cara kerjanya, ini cukup cukup luar biasa ya ketika diaplikasikan di komunitas kelapa sawit. Nah, kemudian muncul pertanyaan, Pak, bagaimana kalau dengan kopi, bagaimana dengan karet dan lain-lainnya di luar kelapa sawit? Ya, selama itu masih tanaman keras berbuah tahunan yang memiliki kambium, dan bukan diperuntukkan untuk tanaman semusim berumur pendek seperti padi, jagung, cabai, dan lain-lain, nah itu dipersilahkan. Pak, bagaimana dengan tanaman semusim? Nah itu dikhususkan nanti ada berbagai produk-produk best farming yang lainnya. Nah, inilah gambaran untuk semua. Judul eh, Zoom training bersama pagi ini adalah agrosawit premium fertilizer, strategi meningkatkan kualitas hasil tandan buah segar, komoditas kelapa sawit. Oke. Nah, Bapak Ibu semua yang baru bergabung di PTBS atau yang baru mendapatkan link Zoom training ini, ya perkenalkan saya Wan Rusman. Ya, saya kuliah dulu di bidang ilmu pertanian terpadu ya. Program yang tercetus tahun 2000-an. Kemudian di program tersebut mahasiswanya tidak banyak ya, hanya 550 orang karena dulu ada kepentingan untuk manajer pertanian di salah satu kampus terbesar se Asia Tenggara ketika itu. Nah, saya direkrut ataupun saya mendaftarkan diri juga sebagai mahasiswa program pendidikan pertanian terpadu. Maka edifikasi saya dari dulu tidak pernah berubah, yaitu sebagai praktisi pertanian terpadu. Nah, praktisi pertanian terpadu ini adalah pelaksana pertanian yang memang tugas saya itu sebenarnya petani ya. Cuman setelah adanya AK dengan PTBS, maka tugas saya adalah sebagai pengedukasi produk pertanian base farming. Nah, ini artinya praktisi pertanian terpadu itu bukan hanya sebatas ngomong. Jadi kalau kita bercerita tentang tenaga kerja, berapa biaya produksinya dan lain-lain, itu bagian saya juga karena saya pun merasakan itu semua. Makanya setelah adanya kerjasama dengan PTBS, maka di sini saya pun sedang eh, apa namanya, ada tugas yang mulia yaitu bagaimana caranya kita bisa memberikan kesejahteraan buat para petani dengan menggunakan produk base farming itu sendiri. Nah, itulah edukasi yang sering kita adakan di program Zoom training pagi Rabu, Kamis, dan Jumat. Juga ada program seminar rutin di kantor pusat ya. Juga ada juga program-program training dan di cloud offline ya. Nah, konsultan produk pertanian Base Corporation yang sampai sekarang masih diberikan amanah oleh owner Base Corporation, oleh perusahaan untuk terus mendampingi Bapak Ibu semua. Yang tentunya dalam program pengedukasian produk-produk pertanian Base Farming ya yang memiliki 9 varian produk mulai dari Eco Farming Original, Eco Farming Premium, Base Farm Service, Fotosintesa, Pasgrow, Sigro, Pambes, Agrosawit, dan Ekosida. Insya Allah di grand launching di grand success seminar nanti ada grand launching produk Ekosida ya yang terbaru mengenali hama penyakit tanaman berbasis mikroorganisme. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, jadi tahun 2019 saya memang ada kerjasama dengan PTBS dulu, edifikasi saya hanya sebatas konsultan eco farming saja karena produk cuma satu. Dan sekarang sudah ada 9 varian produk. Nah, ke-9 varian produk tersebut ditugaskan kepada saya ya untuk program edukasi kepada para mitra. Jadi program pencerahannya
mengenai produk, ya mulai dari pengenalan produk, kemudian cara aplikasi, kinerja produk, analisis biaya, ya itu diberikan tugas dari perusahaan kepada saya sampai sekarang. Jadi ingat Bapak Ibu semua sudah ada 9 varian produk. Nah, 9 produk tersebut masing-masing memiliki keunggulan tersendiri. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan begini adalah produk agro sawit ya. Nah, kemudian Bapak Ibu semua perlu saya sampaikan, luas lahan perkebunan kelapa sawit pada tahun 2020 kemarin ya, menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional itu sudah mencapai di 16,38 juta hektar yang meliputi ya perkebunan besar swasta atau PBS sebanyak 55,76%, ya ada Duta Palma, ada Wilmar, Sinarmas, itu adalah perkebunan besar swasta sebanyak 55,76%. Jadi kalau misalkan ini 16,38 juta hektar, ya paling tidak separuhnya di atas 8,5 juta hektar itu adalah dimiliki oleh perkebunan besar swasta. Kemudian perkebunan rakyat atau perkebunan inti rakyat yang di bawahnya atau yang di atasnya ada yang menaungi seperti Akasino dan lain-lainnya ya, karena memang perkebunan ini dimiliki oleh perorangan ya, dan bedanya dengan perkebunan besar swasta ini dikelola secara mandiri ya, secara perorangan. Kalau di perkebunan besar swasta memang dikelola secara komersil, ada struktur organisasinya, ada bagian riset and development-nya ya, dan itu dikelola secara komersil. Kalau PBS ya, kalau perkebunan rakyat ini menduduki 40,41%, ya 40,41%. Nah artinya perkebunan rakyat pun ini cukup luas ya. Ini kita pakai data dulu di tahun 2020 ya, karena tidak setiap saat eh, apa namanya bagian lembaga periset dan lain-lainnya itu mensensus kepemilikan kebun sawit ya. Tapi ini bisa dijadikan acuan. Nah, nanti kita lihat 2025 ini ada berapa luasan kepemilikan kebun sawit yang ada di Indonesia ini yang dibagi 3 tadi. Kemudian yang ketiga adalah perkebunan besar negara atau PBN yang dikelola oleh negara ya berupa BUMN ataupun PTPN. Nah, Bapak Ibu semua, dari peta kepemilikan kebun sawit yang ada di slide ini menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit ini sampai sekarang adalah salah satu komoditas eksportir terbesar kedua. Nah, pertamanya apa? Pertamanya batu bara. Nah, kenapa batu bara menjadikan eksportir nomor satu di Indonesia? Ya, karena memang batu bara di Indonesia ini, ya, karena memang banyak sekali yang namanya gunung-gunung api, ya, batu bara itu kan apa namanya bisa tercipta atau bisa terjadi karena memang heat and pressure, tekanan dan panas, kemudian bahan organik ya berupa pohon dan lain, kemudian tertutup longsoran dan lain, kemudian terjadilah batu bara. Makanya Indonesia ini kaya akan batu bara. Nah, yang kedua adalah komoditas kelapa sawit. Nah, Bapak Ibu semua, perlu kita apresiasi juga ya di kepemimpinan Pak Prabowo Subianto ya dengan jajaran kementeriannya bahwa kelapa sawit ini ataupun ada 2 komoditas yang sedang diperhatikan oleh pemerintah. Karena memang kedua ini kalau tidak diperhatikan negara bisa goncang. Apa itu yang pertama? Yang pertama kelapa sawit, yang kedua adalah komoditas padi. Makanya komoditas kelapa sawit di era kepemimpinan Pak Prabowo itu tidak pernah kurang dari Rp3.000 per kilogram tandan buah segar. Ya, kalau kita lihat di sini padi pun sama ya. Padi harganya di 6.500 gabah kering panen per kilogram. Artinya itu upaya pemerintah bagaimana caranya memproteksi ya dan memberikan kesejahteraan buat para petani. Jadi kalau tandan buah segar di atas Rp3.000, insya Allah setiap petani itu bisa sejahtera. Begitu pula di petani tanaman pangan ya, tanaman semusim, ketika menjual gabah kering panen yang melalui jalur pemerintahan, jadi bisa terdaftar di kodim-kodim daerah dan tertentu ya, kemudian nanti diajukan ke Bulog, kemudian nanti di stok dan informasinya 4 juta ton itu sudah tersedia ya di ini tanpa mengimpor. Nah itu karena memang akselerasi percepatan ya kerja keras dari Kementerian Pertanian. Nah Bapak Ibu semua, ini adalah data yang kita ambil tahun 2020 ya menurut BRIN, Badan Riset and Inovasi Nasional. Nah sekarang kita lihat dari 3 peta kepemilikan sawit ini kita plotting. Oh ternyata perkebunan besar swasta ya klaster komersil itu kok kenapa produk kita agak kesulitan untuk tembus. Nah, karena memang perkebunan besar swasta itu dikelola secara profesional.
Misalkan mereka membuat anggaran 5 tahun sekali, ya, 5 tahun sekali. Kemudian ketika kita hadir, datang ke perusahaan tersebut, ternyata baru berjalan dua tahun, ya. Kemudian akhirnya tidak menggunakan produk kita karena apa? Karena mereka sudah ada anggarannya yang dikeluarkan per 5 tahun sekali penggunaan pupuknya, gitu kan. Nah, tapi kita jangan berkecil hati juga. Masih ada perkebunan rakyat yang luasnya pun cukup 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 luas, ya, luasannya cukup luas. Nah, kemudian bagaimana perkebunan besar negara? Nah, kalau perkebunan negara biasanya memerlukan e-katalog, ya. Jadi katalog itu salah satu dasar yang harus tercantum ketika lembaga-lembaga pemerintah termasuk BUMN yang mengelola perkebunan besar negara ini supaya bisa dipantau semua harga HPP-nya, gitu kan? Maka dari perkebunan besar rakyat ini pun kita masih punya peluang besar untuk memasarkan produk kebun sawit ini kepada para pemilik kebun sawit. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat peta di sini, ya ini masih tahun 2020 saja dulu, ya. Nanti akan update-nya ada. Total area itu 16,38 juta hektar. Tetap, ya, yang paling luas itu adalah Riau, ya, yang luasannya untuk kebun sawit ini paling luas, ya, di seluruh Indonesia. Yang kedua Kalimantan Barat, dan yang ketiga adalah Sumatera Utara. Nah, artinya, ya, sentra-sentra sawit itu ternyata tidak semuanya ataupun tidak setiap provinsi atau tiap daerah di Indonesia ini ada eh, komoditas kelapa sawit. Nah, seperti di Jawa Barat, ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan tidak ada sama sekali. Jawa Barat masih ada lah sedikit-sedikit daerah perbatasan Sukabumi Bogor, ya, daerah Jasinga dan lain-lain, ya. Kemudian di Subang, tapi itu pun tidak luas. Nah, itu ada, tapi tidak banyak. Artinya, ketika Bapak Ibu semua mendapatkan materi tentang agrosawit ini, pada daerah saya tidak ada sawit. Nah, kita arahkan ke perkebunan, komunitas perkebunan lainnya seperti kopi, pala, ya, untuk hortikulturanya ada durian, itu masih bisa. Karena durian itu sedang saya observasi hasilnya dahsyat, ya. Percepatan pertumbuhannya luar biasa, ya, menggunakan produk agrosawit ini. Nah, kemudian kalau kita lihat Bapak Ibu semua, sekarang terupdate ini berapa? Saya sering mengupdate informasi di Info Sawit. Nah, silakan Bapak Ibu semua nanti searching saja di smartphone-nya masing-masing, ya. Info Sawit ini ya cukup valid juga, ya. Validasinya cukup bagus, ya. Bahwa hasil riset luasan lahan kebun sawit di 2025 ini sudah mencapai 18,15 juta hektar. Dari 16,38 tadi sekarang sudah 18,15 juta hektar. Nah, artinya 18,5 juta hektar ini tetap prosentasenya dibagi menjadi tiga tadi, perkebunan besar swasta, PBS, perkebunan rakyat, dan perkebunan besar negara. Dan ini tidak, selisihnya tidak terlalu inilah, ya, tidak terlalu eh, jauh dari tahun 2020 dengan 2025. Ini kepemilikan perkebunan kelapa sawit. Nah, jadi Bapak dan Ibu semua yang mengikuti program Jum Training ini sudah mulai ada gambaran nih. Oh, ternyata sawit itu dimiliki oleh tiga bagian besar, yaitu perkebunan besar swasta, perkebunan rakyat, dan perkebunan negara. Nah, kalau kita sudah menentukan ini, kita sudah mengetahui ini, maka kita tentukan pangsa pasar produk ini mau diarahkan kemana, ya. Nah, masing-masing ada persyaratan. Perkebunan besar swasta syaratnya apa? Biasa yang ditanyakan, mana data data uji efektivitasnya, perusahaan mana sudah pernah pakai, ada nggak yang gratisan, itu sudah biasa perkebunan besar swasta. Perkebunan rakyat tidak bertele-tele yang dimiliki oleh kepemilikan secara perorangan, mereka pasti akan melihat, ya, apa testimoninya boleh, wajar, ya. Kemudian seperti apa? Nah, saya boleh uji coba, ya, itu perkebunan rakyat yang tidak membutuhkan data yang begitu detail. Nah, kalau perkebunan besar negara itu membutuhkan apa yang disebut dengan e-katalog. Nah, produk-produk best farming, ya, itu tidak beri-katalog. Kenapa? Karena produk PTBS ini, ya, itu di bawah AP2LI, Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia, yang memang kontradiksi dengan e-katalog. Nah, jadi perkebunan rakyat inilah pangsa pasar produk kita ya kalau ingin mencoba. Perkebunan besar swasta pun kalau ingin mencoba silahkan, ya, karena terkadang ada juga, ya, silahkan buatkan dempotnya di tempat masing-masing, kemudian tarik kesimpulan, silahkan datangkan ahlinya, kemudian nanti bisa menyimpulkan, ya. Oke. Nah, kemudian dari 18,5 juta hektar ini Bapak dan Ibu semua, eh, apa namanya, inilah perkebunan
komoditas perkebunan kelapa sawit ya terluas sealam semesta ini ya, yaitu di Indonesia ya. Nah, artinya kita masih ada kesempatan, kita masih juga ada yang namanya peluang untuk berbisnis, untuk memasarkan produk agrosawit itu sendiri. Karena dari sekian 18,5 juta hektar, produk base farming itu belum 1%-nya diserap oleh pasar pemilik kebun sawit. Nah, ini masih ada peluang, silakan Bapak Ibu semua perkenalkan produk ini, ya mulai dari pengenalan produknya, cara aplikasinya, kinerja produknya, analisis biayanya, baru teknik closingnya. Nanti akan kita sampaikan seperti apa, ya. Nah, ini harus kita kuasai ilmunya dulu. Nah, ini istilah yang pandangnya dulu ya, supaya Bapak Ibu semua eh, mindsetnya mulai terbuka ya. Jadi kelapa sawit itu sangat luar biasa. Nah, kemudian saya mendapatkan data ya ini karena memang materi ini saya tampilkan beberapa hari ke belakang di bulan Mei ini, ternyata sampai sekarang tandan buah segar itu naik turun beberapa rupiah saja per kilogram tandan buah segar. Secara prinsipnya harga TBS itu ya per Mei 2025 kemarin, kemudian sekarang di Juni itu tidak pernah kurang dari Rp3.000 per kilogram. Jadi tandan buah segar itu kalau yang dipanen didodos oleh para petani ataupun pemilik kebun sawit, itu ketika didodos kemudian jatuh, itulah tandan buah segar yang ada bagian kerja sebutnya brondol. Nah, itu per kilogramnya itu tidak pernah kurang dari Rp3.000 setelah kepemimpinan eranya Pak Prabowo. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu semua ya, jadi komoditas kelapa sawit ini adalah komoditas yang paling gampang dipolitisasi. Dulu pernah kejadian mungkin ya, kita sampaikan saja munculnya minyak kita ini, ya ada brand namanya minyak kita. Itu karena apa? Karena mohon maaf ya, ada perusahaan besar yang kong kali kong ataupun yang kerjasama dengan Kementerian Perdagangan tanpa sepengetahuan presiden dijual ke Eropa, yang terjadi ketersediaan minyak sawit di Indonesia tidak tersedia, sehingga ibu-ibu pada mengeluh mau goreng mau pakai goreng apa ya, mau pakai minyak apa, yang terjadilah stabilitas negara mulai mulai goncang. Nah, kemudian setelah diselidiki ternyata ada oknum Kementerian Perdagangan yang kerjasama dengan eh, tadi ya salah satu pemilik perusahaan besar swasta yang membuka keran ekspor tanpa sepengetahuan, akhirnya ketersediaan minyak sawit ini tidak tersedia. Nah, muncullah minyak kita yang ketika itu harga minyak goreng di Indonesia ini, minyak sawit itu bisa sampai 2 kali lipatnya, dari 12.000 bisa 24.000 per liternya. Nah, maka dari itu setelah itu pemerintah segala cepat menangani, tapi tetap dampaknya tidak semudah membalikan telapak tangan. Dan di Aceh pernah ada kejadian hanya Rp600 saja tandan buah segar per kilogramnya. Nah, inilah yang terjadi Bapak Ibu semua, Rp600 kebayang. Biaya angkutnya berapa? Akhirnya banyak petani yang tidak memanen ya kelapa sawit, dan akhirnya itu bisa menyebabkan menurunnya produktivitas tandan buah segar di pohon-pohon yang tidak dipanen. Nah, ini banyak terjadi. Nah, ini alhamdulillah sampai sekarang di Rp3.000 saja per kilogram, insya Allah sudah dipastikan bahwa petani pemilik sawit itu ya, perkebunan sawit itu akan sejahtera. Jadi kalau kita lihat, kalau kita hitung 25 katakanlah sampai 30 ton atau sampai 35 ton per hektar per tahun, yield per tahun, maka petani bisa mendapatkan kalau misalkan di 30 ton saja atau 30.000 kilogram eh, per hektar per tahun, maka 3.000 dikali 30.000 90 juta. Nah, itulah pendapatan yang didapatkan dalam luasan 1 hektar para pemilik kebun sawit. Nah, kita di sini tidak memiliki kebun sawit, tidak bukan sebagai pengusaha sawit, tapi kita di sini ada peluang. Bagaimana caranya kita bisa mengenalkan produk produk agrosawit ini kepada pemilik kebun sawit. Nah, kita pun bisa ambil alih apa? Kita pun bisa ambil ya bagian terpenting ini, supaya kita pun bisa mendapatkan benefit dari para penjualan produk agrosawit itu sendiri ya. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu semua ya. Jadi ada hal materi terpenting yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kalau Bapak dan Ibu semua, sahabat petani cerdas PTBS yang mau ya katakanlah mempromosikan produk agrosawit kepada ini Pak Hamdan, jangan di touch screen dulu ya, saya fokus. Ya. Nah, materi kelas bimbingan khusus. Nah, Bapak Ibu semua perlu saya sampaikan. Jadi ketika kita mau mengenalkan produk
salah satunya produk agrosawit, ke pemilik kebun sawit itu kita harus menguasai produk knowledge-nya dulu. Yang kedua, cara aplikasi seperti apa. Kemudian yang ketiga, kinerja produknya seperti apa sih? Analisis biayanya bagaimana? Apakah ada efisiensi biaya? Kemudian teknik closingnya seperti apa? Dari lima teknik ini, saya hanya diberikan kewenangan hanya sampai 4 saja. Product knowledge, cara aplikasi, kinerja produk, serta analisis biaya. Nah, teknik closingnya itu ada waktu tersendiri. Karena akad saya dengan PT BES ini ya tidak ada caranya bagaimana sih cara closing gitu kan. Cara-cara closing kepada apa namanya? Para mitra yang baru ya. Maka di sini eh, 4 dari produk knowledge, cara aplikasi, kinerja produk, analisis biaya yang akan kita bahas. Karena ini semua, inilah bagian terpenting ketika kita mau mengenalkan produk based farming kepada para pemilik kebun sawit. Sebagai salah satu contoh ya, ketika saya diminta oleh owner perusahaan ya, Pak Haji PBN Agung, kemudian oleh staf-staf yang di kantor karena memang ada tamu spesial, salah satu dinas perkebunan, kemudian pemilik kebun sawit, pengusaha kebun sawit dan lainnya. Tetap yang saya sampaikan itu 5 materi ini. Produk nilainya seperti apa, cara aplikasi produk seperti apa, kinerja produk seperti apa, analisis biaya seperti apa, baru dihajar dengan teknik closingnya. Nah, ini harus dikuasai oleh Bapak Ibu semua ya. Nah, paling tidak ikuti saja dulu programnya. Nah, kemudian kita perkenalkan tentang produk agro sawit ya. Nah, Bapak Ibu semua mungkin baru ya mendapatkan materi ini. Karena materi sudah dibagikan ya di grup-grup Big Ambassador ya, yang di bawahnya ada starnya juga dan lainnya. Ini materi cukup simpel juga, makanya saya gunakan. Cuma untuk analisis biaya nanti digabungkan dengan materi yang kita buat ya. Nah, kita kenalkan dulu dengan produk NPK Agro Sawit. Nah, Bapak Ibu semua, sering ya kita mendengar istilah-istilah NPK. Bahkan petani pun kalau ditanya ya sebagian besar apa NPK nggak bakal tahu. NPK itu singkatan dari nitrogen, fosfor dan kalium. Nitrogen, fosfor dan kalium ini adalah salah satu unsur yang dibutuhkan dalam jumlah besar untuk setiap komunitas tanaman, apalagi sawit. Nitrogen, fosfor dan kalium. Kemudian setelah itu pupuk ini disebut apa? Disebut pupuk hara makro primer. Disebutnya NPK. Kemudian setelah itu ada apa lagi? Ada pupuk hara makro sekunder. Pupuk hara makro sekunder itu ada kalsium, magnesium, dan sulfur atau belerang. Nah, jadi NPK hara makro primernya, kemudian kalsium, magnesium, dan sulfurnya itu hara makro sekundernya. Jadi kalau dalam hidangan, bukan itu semua ya. Kalau kita katakan analoginya melihat hidangan nasi Padang, ya secara kasat mata terlihat seperti enak, ya karena memang enak, cocok dengan lidah orang Indonesia yang lainnya ya. Nah kemudian di sini kita lihat di situ ada porsi nasinya lebih banyak dibanding perasanya, ya karena perasa ini nanti kita analogikan sebagai hara mikro esensial ya yang dibutuhkan dalam jumlah kecil tapi harus ada. Nah, nasi itulah yang disebut dengan NPK-nya, dibutuhkan dalam jumlah besar, sumber karbohidrat. Meskipun pilihan sekarang ada orang yang tidak mengkonsumsi nasi ya untuk apa menjaga tubuh dan lain-lain ya. Nah, ini sebagian besar bahwa nasi itulah NPK-nya. Kemudian di situ ada teman nasinya ya. Ada lauk pauknya, ada ayam kalio, ada rendang, ya ada kikil, kemudian ada apa lagi? Eh, banyak sekali lah lauk pauknya untuk mendampingi nasi itu sendiri. Nah, kemudian itulah yang disebut dengan hara makro sekunder. Nah, hara mikronya ada penyedap rasanya, ada garamnya, ada pokoknya yang kecil-kecil yang bisa mempengaruhi cita rasa nasi Padang itu sendiri, ya. Nah, kemudian kita simpulkan, kalau hara mikro itu mendominasi daripada hara makro sekunder dan hara makro primer, maka masakan tersebut, katakanlah natrium klorida ataupun kandungan garam yang ada pada masakan Padang tersebut terlalu dominan. Apa artinya yang namanya penampilan seperti dilihat seperti enak ketika dirasa terlalu asin? Itu pun sama. Jadi kenapa perkebunan kelapa sawit tidak ada yang di pesisir pantai? Kalaupun ada yang memaksakan banyak overdosis kandungan garam. Nah, paling tidak Bapak Ibu semua bisa membuka wawasannya bahwa NPK ini adalah nitrogen fosfor kalium adalah hara makro primer yang dibutuhkan dalam jumlah besar untuk setiap komoditas tanaman. NPK gross sawit adalah pupuk NPK premium
fertilizer larut dalam air untuk semua fase pertumbuhan kelapa sawit. Nah, fase pertumbuhan kelapa sawit itu apa saja? Ada fase vegetatif, ya. Vegetatif itu kalau kita lihat stadium umur tanaman 0 sampai 4 tahun atau di bawah 4 tahun itu namanya fase vegetatif. Nah, di atas 4 tahun sampai di atas 20 tahun itu adalah fase generatif, ya, fase tanaman menghasilkan. Kemudian diperkaya dan lengkap dengan asam amino, membantu memperkuat akar, memperbaiki tanah, dan mempercepat penyerapan nutrisi. Ideal untuk meningkatkan hasil panen dan menjaga kesuburan lahan. Kenapa di sini bisa menyuburkan lahan? Karena di sini ada teknologi pembenah tanah. Salah satunya ada asam humat, ada asam amino, yang fungsinya asam humat itu sendiri mampu melepas ikatan-ikatan kimia sintetis yang sebelumnya telah digunakan di lahan-lahan perkebunan kelapa sawit. Makanya di sini selain bisa meningkatkan kualitas hasil tanaman buah segar kelapa sawit, juga bisa memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Itulah yang disebut dengan definisi NPK agrosawit. Sawit. Ya, kita gunakan slide yang terbaru nih yang disediakan oleh kantor ya, supaya Bapak Ibu yang sudah mendapatkan ini masih ada kebingungan, saya berikan penjelasan. Kemudian, kenapa kandungan kalium yang ada pada produk agrosawit itu tinggi? Kan muncul pertanyaan kan. Tapi Bapak Ibu semua, mohon maaf ya, bagi Bapak Ibu yang membuat konten di media sosial, di TikTok atau dimanapun saja, jangan memacu polemik di kalangan para petani sawit, kompetitor dan lain-lain. Karena ada beberapa saya pantau ya, NPK agrosawit adalah NPK yang paling tertinggi. Ya itu jangan, itu terlalu overclaim. Kalau kandungannya kaliumnya tinggi, ini kan kita menceritakan bukan produk orang lain. Ya, karena kalau sudah kita berbicara tentang kandungan apa namanya pupuk yang paling tertinggi kandungan NPK-nya itu masih banyak, sebetulnya banyak kandungan yang jauh lebih tinggi ya. Cuma ya kita fokusnya sekarang di produk keunggulan produk agrosep itu sendiri ya. Nah, ada pertanyaan, kenapa untuk unsur kaliumnya tinggi? Nah, unsur kalium ini ya, jadi NPK yang mengandung kalium tinggi itu, yaitu memang pupuk ini dikhususkan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas tandan buah segar kelapa sawit. Ya, nah kalau misalkan nitrogennya jauh lebih tinggi, maka itu akan menekan ya produktivitas tandan buah segar kelapa sawit. Maka dengan kandungan 12, 6, dan 32 inilah kandungan yang pas untuk berbagai lahan-lahan perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia. Yang tadinya rawa, yang tadinya gambut, yang tadinya mineral dan lain-lain, dengan suplai kandungan NPK-nya 12 dan 32 ini sudah kita simpulkan bisa untuk semua jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia di komunitas perkebunan kelapa sawit. Nah, cuman tetap kita harus mengetahui dulu pH minimalnya itu 5,5. Ya, pH minimal 5,5 baru kita bisa aplikasikan. Ya, kalau di bawah itu ada treatment-treatment untuk menaikkan pH-nya seperti apa. Nah, itu ada nanti materinya khusus ya. Nah, maka dari itu NPK 32% kandungan kaliumnya atau potasiumnya, kalau di USA namanya potasium ya, diberikan kandungan tinggi seperti ini karena tadi tujuannya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas tandan buah segar kelapa sawit. Nah, ini kita belum berbicara dengan komunitas yang lain ya, atau tanaman keras berbuatannya kita belum membahas. Nah, maka dengan adanya kalium tinggi, maka ini bisa menyuplai ya kandungan yang nanti sifatnya kita bisa baca Bapak Ibu semua ya. Nah, kita ketahui dulu ya, sebetulnya NPK itu apa sih? NPK adalah pupuk yang mengandung 3 unsur hara utama tadi dari kepanjangannya, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, kemudian unsur apa namanya nitrogennya untuk menghijaukan warna pelepah, warna hijaukan warna daun, ada hubungannya dengan proses biofotosintesis. Kemudian fosfornya untuk memperkuat dari jaringan-jaringan ya, seperti akar, batang, bunga itu dari fosfor. Nah, potasium atau kaliumnya, jadi potasium dan kalium itu sama. Cuman kalau di Amerika Serikat itu mengenalnya bukan kalium tapi potasium ya. Nah, kemudian untuk buah dan ketahanan tanaman cocok untuk berbagai jenis tanaman agar tumbuh sehat, kuat, dan produktif. Nah, jadi fungsi NPK tersebut masing-masing memiliki fungsi tersendiri. Nah, kita lihat kandungan nitrogen fungsinya untuk apa? Kandungan nitrogen berperan sebagai pembangun asam nukleat, bioenzim, protein, dan klorofil, terutama zat hijau daun. Jadi kalau Bapak Ibu semua ya mengaplikasikan, katakanlah kita ambil contoh produk di luar urea.
Urea itu mengandung nitrogen 46%. Ketika padi baru ditanam, masih menguning, ditabur urea yang mengandung nitrogen 46% tersebut, itu akan semakin pekat hijaunya. Nah, kalau overdosis ya tanaman bisa terkena cendawan kresek ya, patogen cendawan kresek dan akhirnya bisa hancur juga kalau overdosis. Nah, tapi intinya kandungan nitrogen terutama di dalam agrosawit ini diatur keseimbangannya supaya bisa di masa pertumbuhan dan juga bisa di masa generatif atau di masa tanaman menghasilkan. Makanya nitrogennya sudah pas di 12% ya. Nah, kemudian yang paling utama bisa untuk pertumbuhan vegetatif, ya tadi warna daun, warna pelepah yang tadinya menguning sudah bisa mulai menghijau dan untuk untuk generatif tadi eh, fosfor dan kaliumnya terutama kaliumnya ditinggikan. Nah, jadi fungsi daripada nitrogen ini ya, nitrogen ini kan diproduksi dari teknologi menyublim. Dari gas dirubah menjadi padatan. Nah, di produk agrosawit inilah salah satu teknologi ya hampir sama dengan pupuk-pupuk yang lain, cuman bedanya di sini nanti ada kandungan-kandungan yang memang tidak dimiliki oleh pupuk-pupuk manapun ya. Nah, kita mengenal dulu pupuk nitrogen ini ya atau pupuk agrosawit yang mengandung unsur nitrogen 12%. Kemudian ada lagi fosfor. Nah, fosfor ini adalah unsur. Nah, senyawanya apa? Senyawanya P2O5. Nah, P2O5 ini ya merupakan salah satu dari 3 nutrisi makro esensial yang dibutuhkan tanaman ya dibutuhkan tanaman selain nitrogen dan kalium. Selain nitrogen dan kalium, ada fosfor. Fosfor juga berperan penting dalam pembentukan akar, pembungaan, dan pembuahan, terutama memperkuat jaringan di dalam pohon kelapa sawit. Nah, itu fosfor. Nah, jadi fosfor ini dibuat 6%. Ya, 6% sudah cukup tinggi ya kalau di pupuk yang jenis teknologi slow release cukup tinggi. Nah, kemudian ada lagi unsur kalium. Nah, kalium ini atau potasium, tadi sudah saya sampaikan, jadi kalium potasium itu sama ya, cuma istilah potasium itu digunakan oleh para ahli pertanian Amerika Serikat namanya potasium. Padahal ini adalah unsur. Nah, senyawanya adalah K2O, ya K2O. Kalau merek dagang luar ada KCl dan lain-lainnya juga sama. Nah, ini K2O ini yang ada pada produk agrosawit, ini kaliumnya 32%. Nah, fungsi daripada kalium itu bisa mengatur keseimbangan ya ion-ion di dalam sel, pengaturan mekanisme metabolisme ya, metabolisme karbohidrat ya, ini secara teori seperti ini. Tapi intinya yang bahasa yang sudah dipahaminya ini untuk meningkatkan rendemen kelapa sawit dan meningkatkan kualitas yaitu tandan buah segar kelapa sawit. Itu unsur kalium. Dibuat 32% oleh formulatornya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas tandan buah segar kelapa sawit. Itu fungsi utama dari kalium. Ya, mungkin Bapak dan Ibu semua yang background-nya bukan dari IPA atau dari biologi dari lain, kalau bahasa ini terlalu detail ya, ini bahasa bahasa teoritis seperti ini malah bingung sendiri ya. Seperti metabolisme karbohidrat dan translokasi proses respirasi terlalu tinggi, makanya saya lebih baik menyampaikan bahwa unsur kalium dan potasium ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tandan buah segar kelapa sawit, juga meningkatkan rendemen minyak kelapa sawit. Nah, kalau misalkan rendemen itu istilahnya apa? Nah, kalau di padi yang paling gampang mudah diingat, jadi kalau saya punya gabah kering panen 100 kilogram, kemudian digiling. Nah, ternyata jadi beras 70 kilogram, nah itu rendemennya 70%. Nah, begitu pula sama di kelapa sawit, berapa yang menjadi minyak CPO-nya dan berapa yang menjadi ampasnya, nah itu namanya rendemen. Nah, untuk meningkatkan rendemen tadi dibanding ampas supaya lebih tinggi ya, maka salah satu unsur pembangunnya adalah potasium atau untuk kalium ini. Ya, oke. Nah, kemudian dosis yang seperti ini mungkin Bapak Ibu bingung ya. Ada 1 sampai 2 kilogram. Nanti akan kita detailkan di slide berikutnya ya dan cara aplikasi. Nah, kemudian di sini keunggulannya apa saja? Nah, bagi Bapak Ibu semua yang sudah mendapatkan PDF yang disediakan dari kantor yang sudah dibagi-bagikan ini, saya membantu menjelaskan saja di sini ya. Karena bagaimanapun slide yang dibuat itu intinya setiap mitra itu betul-betul bisa memahami ya. Makanya saya ketika mendapatkan slide ini kasih edukasi di hari ini ya supaya eh, munculnya pertanyaan-pertanyaan itu bisa terjawab di momen Zoom training pada kesempatan pagi ini. Nah, apakah keunggulan produk agrosawit? Ingat, jadi kita tidak menggunakan istilah kelebihan. Kelebihan itu kurang bagus ya, kelebihan.
Jadi yang terdapat itu keunggulannya. Keunggulan daripada produk agrو sawit yang pertama ada teknologi ya faster absorption yang ada di situ ya di kemasan yang penyerapannya bisa 2 kali lebih cepat oleh sistem perakaran. Dan itu sudah saya buktikan. Jadi baru di aplikasi aja 2-3 hari sudah mulai kelihatan. Itu saking dahsyatnya produk agrو sawit ini yang berbeda dengan NPK yang ada di luar sana. Jadi penyerapan 2 kali lebih cepat. Yang kedua, bisa memperbaiki unsur hara tanah. Nah, bagaimana caranya bisa memperbaiki unsur hara tanah? Karena di sini ada teknologi pemenuhan tanah berupa asam humat, maka berbagai residu kimia sintetis yang sudah pernah diaplikasikan yang memang terikat oleh logam-logam berat dan tidak bisa dimanfaatkan oleh sistem perakaran, teknologi pemenuhan tanah itulah yang tugasnya untuk mengurai ikatan-ikatan logam berat tersebut, kemudian eh, residu-residu yang ada tersebut bisa dirubah menjadi nutrisi terbaik untuk tanaman. Nah, ini memperbaiki unsur tanah dan lain-lainnya. Ini bisa meningkat kandungan unsur haranya setelah menggunakan produk agrو sawit ini. Kemudian mengandung unsur hara mikro, hara makro dan mikro. Nah, berupa hara makro sekundernya di sini tersedia berupa MgO. MgO itu ya tulisannya harusnya M, G-nya kecil karena magnesium ya, O-nya besar. Itu apa namanya? Aturannya magnesium oksida. Magnesium oksida itu adalah salah satu hara makro sekunder. Selain bisa menaikkan pH tanah, juga dia sebagai pupuk, ya pupuk hara makro sekunder. Kemudian ada boron, boron pun sama untuk menaikkan kualitas daripada tanaman buah segala tadi. Ada cuprum, cuprum itu adalah tembaga, ya. Ada zinc, seng, ya. Ada ferum atau besi, ada molybdenum dan ada mangan plus asam amino. Nah, asam amino itu apa? Bagian tersederhana dari protein yang sebagai bahan baku apa? Sebagai bahan baku zat pengatur tumbuh. Jadi gibberellin, sitokin, dan auksin itu bahan bakunya adalah asam amino. Nah, inilah Bapak dan Ibu semua yang membedakan produk agrosawit ya dengan produk-produk yang di luar sana, bahwa produk agrosawit ini memiliki ya kandungan yang cukup lengkap, yaitu pertama di Indonesia yang menggabungkan antara pupuk NPK, nitrogen fosfor kalium, di dalamnya ada juga yang disebut dengan apa namanya, hara makro sekunder, ya, kemudian di dalamnya ada asam amino dan ada asam pemenah tanah. Maka agrosawit ini kalau ditanyakan ini masuknya fast release atau slow release. Dari teknologi pupuknya, ini kategorinya adalah kategori fast release. Jadi ketika diaplikasikan tanpa kita siram pun ini mudah diserap oleh tanaman. Tapi teknologi pemberiannya, interval aplikasinya itu 3 bulan sekali adalah teknologi slow release. Jadi kita tidak capek-capek ya, pupuk setiap saat, cukup 3 bulan sekali saja dengan menggunakan produk agró sawit ini. Kemudian meningkatkan hasil produksi kelapa sawit ya, efektif di fase vegetatif. Kemudian aplikasi 1 sampai 3,5 kilogram per pohon per tahunnya ya, dan kisarannya mulai 4 sampai di atas 20 tahun pun itu kita bisa aplikasikan. Kemudian keunggulan lainnya bahwa produk ini pupuk betul-betul swasta non subsidi. Nah, apa keunggulan kalau pupuk non subsidi? Nah, kita bisa mengatur penjualannya harga berapa, AET-nya berapa, harga jual tertingginya berapa. Tidak terikat dengan aturan-aturan pupuk yang bersubsidi ya. Misalkan urea harus dijual harga sekian, kalau lebih dari itu nanti tidak boleh. Nah, itu kalau itu pupuk bersubsidi. Nah, ini adalah pupuk yang bisa dijual oleh produsen atau mohon maaf oleh distributor ya berapapun sesuai dengan tadi jarak yang ditempuh terutama masalah ongkos kirim ya. Kemudian sudah ber-SNI, kemudian diedarkan oleh PT Bandung Ekosinergi Teknologi dan itu sudah legal, standing juga legal daripada izin edar Kementerian Pertanian bahwa produk ini adalah sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Pertanian ya. Oke. Nah, kemudian cara aplikasinya. Nah, ini cara aplikasinya. Bapak Ibu semua, cara aplikasi produk NPK Grow Sawit ini ada dua. Ada yang ditanam, ada yang ditabur. Nah, kalau ada pertanyaan, Pak, simpelan yang mana? Ya, intinya tetap Bapak dan Ibu kalau ingin efektif mengaplikasikan produk ini, itu piringan itu harus bersih. Jadi jangan sampai di piringan itu ya bagian dekat pangkal batang itu banyak gulma-gulma kita taburkan malah diserap oleh gulma. Maka di sini ada dua cara. Nah, ada yang ditanam. Nah, kalau ditanam ini fungsinya untuk apa? Fungsinya ini diperuntukkan untuk lahan yang sering tergenang. Ya, diperuntukkan untuk lahan yang sering tergenang atau lahan pasang surut.
Jadi ketika surut, nah kita aplikasikan, kemudian buat lubang 15 sampai 25 cm, kemudian taburkan sesuai dengan dosis, kemudian tutup, beres. Nah, kenapa harus ditutup? Karena ini lahan pasang surut, peruntukannya untuk lahan pasang surut wajib ditanam. Nah, kemudian yang kedua bisa disebar, disebar ini apa namanya, dosis yang digunakannya adalah tergantung daripada stadium umur tanaman. Nah, jadi saya pelengkapi saja ya, adanya slide yang tadi beredar, kemudian saya lebih detailkan lagi cara pengaplikasiannya. Jadi kalau misalkan lahan tersebut ya tidak tergenang, masih kondisi lembab, kemudian eh, apa namanya, bukan lahan pasang surut, itu bisa ditaburkan sebanyak dosis setiap stadium umur tanamannya, karena berbeda-beda ya stadium umur tanaman. Nanti kan kita detailkan. Jadi ini cara pengaplikasian seperti ini dulu ya. Oke. Kemudian cara menghitung kebutuhannya ini yang paling penting. Ya, cara menghitung kebutuhannya yang paling penting. Jadi kita harus identifikasi dulu bahwa jumlah pohon kelapa sawit ini berbeda-beda dalam luasan 1 hektar. Ada yang 120 pohon yang sebutnya pelepah panjang, ada yang 130 sampai 136 pohon pelepah menengah, ada yang disebut dengan 140 sampai 150 pohon untuk pelepah pendek. Nah, kita harus tentukan dulu ini jenis pelepahnya panjang atau pendek, berapa populasi dalam luasan 1 hektarnya. Jadi kalau ada yang menentukan sawit kan 140 pohon, ya belum tentu juga. Karena ada yang 120 pohon, ada yang 130 pohon. Tergantung panjang dan pendeknya pelepah. Ya kalau di PPKS ada Simalungun, ya, ada Merehat, dan lain-lain. Itu jenis-jenis pelepah-pelepah yang memang eh, spesifikasinya dalam luasan 1 hektar bisa 140 ya. Karena jenis pelepah pendek dan ada juga jenis pelepah yang panjang bisa 120 pohon. Nah ini yang menentukan kebutuhan agrosawit itu adalah jumlah populasi dalam luasan 1 hektar eh, setiap hektarnya. Kemudian setelah ini kita harus menghitung tentukan stadium umur tanamannya. Nah stadium umur tanaman ini TBM kah? Umur di bawah 4 tahun belum menghasilkan, tanaman belum menghasilkan, atau sudah TM1, TM2, atau TM4, TM3, TM4. Nah, TM1 kita klasifikasikan 4 sampai 8 tahun. TM2 umur 9 sampai 13 tahun, TM3 umur 14 sampai 20 tahun, TM4 di atas 20 tahun. Nah, istilah TM-nya tanaman menghasilkan yang sudah betul-betul menghasilkan tanaman buah segar, nah TBM tanaman belum menghasilkan. Jadi yang harus kita tentukan di dalam menghitung kebutuhan analisis biaya kebutuhan agrosawit ini, yang pertama jumlah populasi harus kita ketahui dulu, yang kedua tentukan stadium umur tanamannya. Lahannya ada 1.000 hektar ya tetap kita hitung dulu, nanti dirata-ratakan ya. Jadi jangan sampai kekurangan, jangan sampai kelebihan kalau kita ingin detail betul-betul, karena memang ya mohon maaf ya, pengalaman saya berhadapan dengan para pemilik kebun sawit itu, pengusaha sawit itu, mereka ingin detail. Berapa harga pastinya, kemudian berapa biaya yang dikeluarkan per hektarnya dulu. Nah, kalau di Malaysia menggunakan istilah per ekar. Yang per ekar, ekar itu eh, istilah ya. Nah, ini yang harus kita ketahui dulu ya. Oke, nah berikutnya, ada yang coret-coret. Ya. Nah berikutnya, ini cara menghitung aplikasi ya, dosis aplikasi pupuk NPK grow sawit. Yang pertama, di TM1 atau di tanaman belum menghasilkan, berarti tanaman belum menghasilkan kan masa vegetatif ya 0 sampai 4 tahun. Nah, baru tanam pun itu ada aplikasi pemupukan 1 bulan setelah replanting misalkan ya baru tanam. Kemudian dosis 400 gram per pohon per tahun ini dikhususkan untuk dosis umur di bawah 4 tahun. Nah, kalau bagaimana Pak kalau misalkan baru tanam? Nah, bisa dikasih 1 sendok 20 gram saja. Karena inilah dasarnya produk agrosawit. Nah, Bapak Ibu semua perlu saya sampaikan. Banyak sekali para pemilik kebun sawit ya kemudian memversuskan ini agrosawit, ini pupuk NPK yang ada di luaran. Nah kemudian di head to head dibanding-bandingkan agrosawit katakanlah di 300.000 misalkan ya, ini harga nanti hitungan detailnya kita kasih tahu. 300.000 itu seperlima daripada pupuk NPK yang ada di luaran, harganya 300.000. Nah, yang NPK yang ini harganya di 500, mohon maaf, di 800.000. Berarti 800.000, 50 kilo, yang ini 300.000. Nah, ini kalau dikali 5 berarti 1,5 juta. Nah, agrosawit yang 1,5 juta versus dengan yang 800.000. Nah, ini Bapak Ibu semua harus bisa menguasai keilmuan ini. Jadi jangan sampai
kok mahal banget nih agro sawit bisa sampai 1,5 juta, yang sedang 50 kilo ini hanya 800.000. Nah, kita harus bisa menyampaikan. Nah, sekarang kita hitung nanti berapa kebutuhannya. Nah, ternyata dihitung-hitung setelah analisis biaya, kebutuhan agrosawit itu cuma sedikit, ya. Hanya 2 kilogram, atau di 4 on sampai 3,5 kilogram saja per pohon per tahun. Nanti kita hitung detailnya, ya. Nah, cuma di sini dosisnya harus kita ketahui dulu. Dosis untuk TBM di bawah 4 tahun itu 400 gram per pohon per tahun. Berarti 100 gram satu kali aplikasi. Kalau misalkan sudah menginjak di 4 tahun, ya. Kalau misalkan yang baru replanting, itu disesuaikan saja karena sawit itu tidak akan overdosis, ya, kuat dia. Yang penting di situ ada teknologi proses penyerapannya masih tersedia, kemudian teknologi proses penyerapan atau moisture content tersebut bisa mengikat air yang ada di tanah dan ada di udara, sehingga merisam perakaran mudah menyerap nutrisi yang ada pada agrosawit ini, ya, itu, ya. Nah, kemudian TM1 umur 4 sampai 8 tahun itu dosisnya 2000 gram. Kita tentukan saja 2000 gram supaya tidak ada pilihan, ya. 2000 gram ini berapa? 2 kilogram per pohon per tahun. 2 kilogram dibagi 4 itu setara dengan 500 gram, ya, per pohon per tahun. Kemudian TM2 2.500 gram per pohon per tahun, maka dosisnya 2.500 gram dibagi 2, dibagi 4, ya, sekitar 625-an. Kemudian TM3 umur 14 sampai 20 tahun, dosis 3.000 gram per pohon per tahun, dan T4 dosis 3.500, ya, dosis 3.500 gram per pohon per tahun. Nah, ini harus kita ketahui dulu, ya. Nah, kalau kita hitung di sini, kita sudah menghitung populasi lahan 1 hektarnya, ya. Kemudian kita pun menentukan stadium umur tanamannya. Baru kita tentukan di sini, ya. Oh, ini kita sedang prospek sawitnya rata-rata di 9, 10, 11, 12, 13. Berarti masuk TM2, dosisnya 2.500 gram per pohon per tahun. Nah, maka kita hitung. Ya, kita hitung di sini salah satu contohnya yang mudah kita pelajari, kita ambil sampling di 120 pohon per hektar dulu, ya. Kalau 140 ini pun hitungannya nanti berbeda, ya. Kita ambil salah satu contohnya saja dulu. Jumlah populasi 120 pohon per hektar, kemudian stadium umur tanamannya TM1 4 sampai 8 tahun, ya. TM1 4 sampai 8 tahun. Nah, kemudian dosis per pohon per tahunnya 2.000 gram per pohon per tahun atau 500 gram per aplikasi, atau 2.000 gram atau 2 kilogram dibagi 4 kali aplikasi, yaitu setara 500 gram atau 0,5 kilogram. Aplikasi pertama 500 gram per pohon dikali 120 pohon, maka di total aja 60 kilogram saja, atau setara dengan 6 sak saja. Dikali 4 kali aplikasi, maka di sini aplikasi kedua 60 kilogram, aplikasi ketiga 60 kilogram, aplikasi keempat 60 kilogram, maka 60 kilogram dikali 4 setara dengan 240 kilogram. 240 kilogram dibagi 10 kilogram per saknya, maka kita hanya membutuhkan 24 sak saja. 24 sak saja, ya, dengan dikali di sini. Nah, ini penentu faktor pengalinya harus kita tahu semua, ya. Jadi Bapak Ibu semua, harga yang tercantum di dalam clip chart, mungkin Bapak Ibu semua yang sudah punya clip chart ini, ya. Ini kita tentukan dari 250.000. Kenapa? Ini harga repeat order. Harga repeat order yang harus diketahui oleh para pemilik kebun sawit, bahwa di PTBS ada harga repeat order yang harganya sangat terjangkau, ya. Nah, jadi kalau kita menghitung di sini, katakanlah harga repeat order, ya, di 3 juta, 24 produk. Nah, 3 juta ini mendapatkan 24 produk. Maka 3 juta dibagi 24 produk setara 125.000. Itu harga satu pipi, satu saknya produk agrosawit. Karena di agrosawit ini ada harga spesial, ada penambahan 125.000 per saknya, maka 125.000 dikali 24 setara 2 juta. Maka di total 6 juta saja untuk TM1 kita bisa mengeluarkan uang untuk pengadaan pupuk agrosawit ini sebanyak 6 juta per hektar per tahun. Pak, bukankah harganya berbeda-beda? Memang berbeda-beda. Yang membedakan adalah harga ongkos kirim. Ya, saya pantau, ya. Makanya Bapak Ibu jangan bingung. Misalkan ini produk diproduksi, ya, kemudian oleh produsen, kemudian didistribusikan ke daerah Sumatera Utara. Nah, itu rata-rata ada peningkatan penjualan 10 kilogram per 10.000 per kilogramnya, maka ada penambahan 100.000 per saknya, ya. Maka di total jadi 350.000.
Boleh atau tidak? Ya boleh-boleh saja silahkan. Nah, makanya di sini ya. Jadi intinya kita tentukan harga repeat order ini supaya ada terkesan bahwa produk agrosawit sawit harganya terjangkau. Nah, kalau misalkan karena gini ya, ini hasil diskusi saya dengan salah satu leader luxury ya. Kenapa beliau memberikan rekomendasi untuk menentukan harga ini, harga repeat order, karena berapapun yang diorder oleh pemilik kebun sawit ya, terutama dalam jumlah besar, tetap mereka itu punya hak untuk mendapatkan harga repeat order. Tidak mungkin kita berikan harga terus-terusan plus order nanti eh, menyiapkan KTP untuk didaftarkan di PTBS tetap. Jadi first ordernya nanti sekali. Nah, kita sampaikan ini harga repeat order saya sudah menjadi mitra. Kalaupun belum, nah kita harus tempuh dulu dengan harga first ordernya di 2,85 juta dapat 16 produk, kemudian ada penambahan lagi, nah itu di total-total di 300 ribuan. Nah, kalau nggak salah saya hitung 303 ribu saja. Nah, itu berbeda-beda. Nah, dari sinilah Bapak Ibu semua, bahwa kalau ada pertanyaan, berapa sih harga agro sawit? Mulai dari 250 ribu sampai 350 ribuan. Atau masih di bawah 400 ribu pun masih masih terjangkau per saknya. Nah, itu berbeda-beda. Ya. Nah, ini dasar dasar perhitungannya seperti ini. Karena yang membedakan itu bukan bukan ini ya, tapi harga ongkos kirim. Nah, saya pun pantau di daerah Sulawesi, ya Kalimantan Timur dan lain, ya ada yang penambahan 65 ribu per saknya, itu tergantung, ya. Cuman kita harus mengetahui dulu harga per saknya. Kalau kita belanja repeat order itu berapa? Nah ini, anggap 3 juta belanja pas kelipatannya, kemudian nanti 3 juta ini dapat 24 produk atau 24 PV, kemudian ada penambahan lagi 125 ribu per PV-nya dikali 124 produk. Nah ini di total jadi 6 juta. Nah, ini masih masih terjangkau ya. Nah, kalaupun nanti kita ada head to head dengan penggunaan NPK dari luar ya. Nah, kemudian yang masuk TM2. Nah, kalau TM2 ini dosisnya yang digunakan adalah 2.500 gram per pohon per tahun atau 2,5 kilogram saja. Ya, 625 gram 2.500 dibagi 4 kali aplikasi karena 3 bulan sekali aplikasinya itu setara dengan 625 gram per aplikasi. Maka 625 gram per pohon ini dikali 120 pohon setara dengan 75 kilogram per satu kali aplikasi dikali 4. Maka di total-total adalah 300 kilogram dibagi 10 kilogram per sak sama dengan 30 sak saja kebutuhan untuk TM2 yang berumur 9-12 tahun. 30 sak ini dikali harga repeat order juga sama tadi ya. Harga repeat order di 7.500.000 rupiah per hektar per tahun. Nah, ini kita belum berbicara tentang ongkos kirim ya. Nah, supaya kita bisa mengetahui dulu harga basicnya seperti apa, ya, atau harga dasarnya seperti apa, supaya ada ketertarikan para pemilik kebun sawit. Nah, kemudian kalaupun nanti harus tempuh yang bersangkutan harus belanja paket FO dulu basic, ya boleh diarahkan saja silakan. Karena ini harga yang sebenarnya ini supaya harganya lebih terjangkau. Kemudian luar ongkos kirim setiap daerah berbeda-beda ya. Nah, begitu pula TM3 yang berhubungan dengan dosisnya sampai 3.000 gram per pohon per tahun atau 3 kilogram saja. Nah, 3 kilogram ini dibagi menjadi 4 kali aplikasi setara dengan 750 gram per aplikasinya. Nah, kemudian eh, produk ini ya, cara pengaplikasiannya tetap di 750 gram per pohon kali 120 pohon, ini cara penghitungannya yang populasi yang saya dapatkan di 120 pohon. Kemudian sama dengan 90 kilogram. 90 kilogram ini dikali 4 kali aplikasi setara dengan 360 kilogram dibagi 10 kilogram per saknya. Maka dibutuhkan hanya 36 sak saja. Nah, itu nanti 36 sak berapa rupiah? Ya. Pak, bagaimana kalau kita fed, kita berikan harga di 350? Boleh atau tidak? Ya silakan saja, gitu kan. Tidak ada masalah. Jadi ada juga yang menjual sampai 350 ribu per saknya. Sudah include di harga apa namanya ongkos kirim ya, yang sudah siap pakai. Itu pun boleh, tidak masalah. Cuman ini hitung-hitungan harus diketahui dulu oleh Bapak Ibu semua. Bahwa di PTBS ini menyediakan harga, ada harga first order, ada harga repeat order. Cuman yang kita berikan, kita rekomendasikan harga repeat order ini ya. Oke, di TM4-nya sama saja, ya ini ada peningkatan 500 gram lagi, jadi 3.500 gram per pohon per tahun, setara dengan 875 gram per aplikasi. Maka inilah hitung-hitungannya. Aplikasi pertama 875 gram per pohon kali 120 pohon per hektar, sama dengan 105 kilogram satu kali aplikasi. 105 kilogram ini kali 4 kali aplikasi setara dengan 420 kilogram atau 420 kilogram dibagi 10 kilogram per saknya itu setara dengan 42 sak.
42 sak ini dikali 250.000 per saknya, harga repeat order setara dengan 10.500.000 rupiah ya per hektar per tahun. Nah sekarang kita hitung. Nah Bapak Ibu semua ya banyak ya yang membandingkan secara head to head bahwa produk agrosawit terlalu mahal katanya. Oke kita hitung. Kalau dilihat dari harga ya memang ada selisih ya. Kalau lihat dari aplikasi jelas produk kita jauh lebih efisien. Nah kita hitung sekarang. Tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi Bapak Ibu semua, nanti kalau ada orang yang membanding-bandingkan produk agrosawit dengan NPK yang ada di luaran, ya itu dibanding-bandingkan. Nah yang pertama, agrosawit tadi sudah ketahuan. Katakanlah kita anggap harganya 300.000 saja. Atau 250.000 boleh, di 300.000 boleh. Ya. Nah kemudian NPK ini harganya 50 kilogram itu 800.000. Maka kalau kita bagi ya, agrosawit katakan 250.000 ya, supaya gampang hitungnya. 250.000 dibagi 10 kilogram, satu saknya 10 kilogram, itu setara dengan 25.000 per kilogramnya. Nah, sedangkan pupuk NPK, ya boleh katakanlah Mutiara, Yaramila, Mahkota, dan lain-lain, katakanlah kita flat di 800.000 per 50 kilogramnya. Setara berapa? Setara 800.000 dibagi 50 kilogram, setara 16 ribuan. Jelas kalau dilihat dari sini sepintas seperti mahal agrosawit. Karena agrosawit 25.000, ya ini 16.000. Cuman penggunaannya karena ada teknologi slow release dan fast release ini, maka penggunaan agrosawit ini jauh lebih efisien. Nah, berapa? Untuk TM1 saja kita hanya membutuhkan 2 kilogram. Nah, sedangkan pupuk NPK 1616 yang digunakan oleh petani pemilik kebun sawit di awal untuk per pohon per tahun itu ada yang di atas 7 kilogram. Nah, kita ambil yang sampingnya, ambil 5 kilogram saja lah, tidak supaya tidak terlalu jomplang ini head to headnya ya. Nah, 5 kilogram dikali 16.000 rupiah per kilogramnya. Sedangkan kita agrosawit hanya membutuhkan 2 kilogram dikali 25.000 saja. 25.000 dari mana? Tadi harga harga ini ya, harga repeat order. Nah, maka dibutuhkan untuk NPK agrosawit per pohon per tahun hanya 50.000 saja. Yang NPK yang ada di luaran sana hanya 80.000 saja. Oke, kita naikkan sekarang. Ya, kalau dihitung-hitung 2 kilogram per pohon per tahun dikali 25.000 per kilogram, ya itu setara dengan 6 juta. Kali sudah 120 pohon itu setara dengan 6 juta. Nah, kemudian yang NPK dari luar itu setara 9.600.000 rupiah. Oke, kita tambahkan ongkos kirim, ongkos order dan lain di 8 juta saja. Tetap masih terjangkau. Produk base farming atau produk agrosawit ini masih terjangkau, maka Bapak Ibu semua harus kuasai ilmu analisis biaya ini. Jadi kalau Bapak Ibu semua melihat mentor-mentor kita, leader-leader kita jago closing, beliau-beliau itu menguasai analisis biayanya. Makanya nanti ada di ending akan saya tampilkan produk knowledge-nya, cara kerja produknya seperti apa, cara aplikasinya seperti apa, analisis biaya dan teknik closing-nya. Nanti akan kita sampaikan. Nah, paling tidak analisis biaya ini harus Bapak Ibu kuasai dulu ya. Nah, ini perbandingannya seperti ini. Ya, jadi sangat terjangkau. 50.000 per pohon per tahun untuk TM1 ini sangat terjangkau. Nah, kenapa disebut sangat terjangkau? Karena biaya pemupukan pemilik kebun sawit ya secara komersil maupun secara pekulitan rakyat, rata-rata mereka itu di atas 50.000, bahkan lebih dari 79.000 per pohon per tahun. Ya, biaya yang dikeluarkan untuk TM1. Sedangkan kita 50.000 saja. Katakanlah sampai 8 juta pun tetap masih terjangkau. Ya, maka ini harus kita kuasai dulu ya. Nah, kemudian distribusi pupuk NPK agrosawit ke berbagai provinsi di Indonesia. Nah, kemarin sampai ada yang harus diperbaiki ya mesin dan lain-lain ya insya Allah eh, beberapa pekan ini sudah tersedia lagi produk agrosawit ini ya karena produk ini menjadi rebutan karena memang ketika pemilik kebun sawit mengaplikasikan produk ini kemudian diaplikasikan dipantau beberapa ini itu perubahannya sangat cepat karena di sini ada faster absorption ya yang teknologi penyerapan jauh lebih cepat 2 kali lebih cepat dibanding pupuk lainnya maka produk ini ya sudah mulai apa namanya ada inden ya karena apa karena tadi ya sebetulnya ini bukan masalah dari produsen ya karena tadi ya intinya insya Allah beberapa pekan ke depan ini sudah tersedia lagi di PTBS ya
Oke, kemudian ini bisa kita lihat Bapak Ibu semua ya. Ini Pak Firdaus yang beberapa pekan yang lalu kita undang dengan formulator untuk mengisi Zoom training. Nah, ini beliau sedang memberikan arahan atau cara kerja atau cara aplikasi produk ini. Nah, kita bisa lihat dulu di sini ya. Sambil kita simak. N-nya 12, B-nya 6, K-nya 32. Ini bentuknya. Ya, betul. Warnanya biru. Nah, ini baunya nyengat. Nah, kita akan aplikasikan satu pohon itu setengah kilo. Nah, tapi kita bikin dua cara nanti. Ada kedua versi. Satunya tabung, satunya tanam. Tergantung seleranya petani. Ayo, kita lihat ya. Ini kurang lebih ada segini. Jarak, jarak diameter, meter. Ya, diameternya kurang lebih 1 meter aja. Ya. Katakanlah ini tanaman TM1 katakanlah. Misalkan tanaman TM1. Dosisnya 500 gram. Maka 500 gram itu bisa ditabur di sekeliling pangkal pohon ini ya. Radius 1 meteran atau diameternya 2 meter berarti ya. Nah, itu bisa ditabur-tabur sekeliling ini. Syaratnya lahan ini tidak terkena lahan pasang surut atau sering tergenang ataupun kering. Nah, ini bisa ditabur secara langsung. Nah, ini cara yang kedua. Nah, cara yang pertama itu ada cara yang harus dicangkul. Kalau lahan ini adalah lahan yang sering terkena pasang surut air, ya. Nah, ini harus dibuka dulu ya atau harus dilubangin dulu. Kemudian kalau dosisnya ini misalkan 500 gram, maka 250 gram satu titik, 250 gram berikutnya di titik berikutnya pun boleh, silahkan. Ya. Nah, ini tujuan daripada aplikasi yang pertama ini supaya tidak tercuci oleh air tadi ya, air pasang surut. Nah, seperti ini. Pak, kalau misalkan dosis 500 gram untuk TM1 4 sampai 8 tahun kita berikan 2 kilo overdosis, tidak overdosis. Cuma tidak efisien saja. Karena yang kita jual adalah efisiensi biaya. Kalau setengah kilogram saja sudah bisa memacu peningkatan kualitas hasil, ngapain harus di atas itu? Ya. Nah, itulah gambaran Bapak Ibu semua, pentingnya efisiensi biaya supaya pemilik kebun sawit itu betul-betul tertarik menggunakan produk kita. Karena dulu pernah ada yang uji coba nih, ya di TM2 diberikan 50 gram pupuk NPK ya, ditabur. Anda ingin tahu respon tanaman, ternyata sawit tersebut tidak mati, malah bagus pertumbuhannya, cuma tidak efisien saja, tidak ada penghematan biaya. Maka kalau sudah terjadi seperti itu, ya tetap tidak akan eh, ada hitungan ya. Contoh seperti kita, kemampuan kapasitas lambung kita makan, ya katakanlah satu piring lah, ada nasinya, ada lauk pauknya, ada cita rasa tadi ya. Kemudian kita berikan makanan makan untuk kita ini katakanlah supaya tidak makan lagi nanti di waktu berikutnya kita masukkan 5 piring ke dalam mulut semua. Nah, itu tidak efektif karena ternyata di sawit itu yang jauh lebih efektif itu adalah pemupukan yang terus berkala. Kalau 3 bulan ya dengan teknologi slow release yang ada pada agrosawit ini, maka 3 bulan tersebut ketika habis, maka dilanjutkan lagi 3 bulan berikutnya, 3 bulan berikutnya sampai 4 kali dalam 1 tahun. Itu yang jauh lebih efektif daripada kita memberikan pupuk ya dalam jumlah besar, kemudian nanti ketemu lagi 1 tahun berikutnya itu tidak akan efektif. Nah, jadi silakan ikuti rekomendasi ini ya, Bapak Ibu semua ya. Nah, kemudian distribusi pun seperti ini ya, keseharian para karyawan ya yang mendistribusikan produk ini. Jadi Bapak Ibu semua, kalau misalkan di daerah-daerahnya belum ada regional ya, belum ada informasi mengenai untuk mendapatkan produk ini, nanti boleh japri saja ya. Nanti saya arahkan ya. Ada beberapa regional yang memang menyediakan, tapi ada plus ongkos kirimnya ya. Karena memang produk agrosawit ini dari pabrik tidak mungkin langsung terbang ya, karena ada biaya tadi. Nah, biaya yang paling tinggi per sak itu bisa sampai 100 ribuan. Ya, itu yang membedakan eh, harganya berbeda setiap daerah. Tapi harga di perusahaannya tetap sama. Berapa harga FO basicnya, berapa harga repeat ordernya itu sama semua, ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini sama juga ya distribusi ya pakai kontainer-kontainer ini ya. Ini seru juga ya. Jadi eh, produk agrosawit ini bagi Bapak dan Ibu yang betul-betul di daerahnya tidak ada perkebunan kelapa sawit, ini pun bisa diarahkan untuk komunitas kopi. Nah, kopi ini bisa 1 sendok makan per tanaman atau per pohonnya. Jadi kopi ini kapasitasnya bisa 1.000 sampai 1.500 pohon.
Kalau katakanlah 20 gram atau 1 sendok makan saja per pohon, maka kalau kita aplikasikan ada 1.500 pohon, yaitu setara dengan sekitar 3 sak saja satu kali aplikasi. Jauh lebih efektif, jauh lebih efisien untuk diaplikasikan ke kopi. Nah, kalau masih ada yang kekeh pertanyaan, Pak bisa ke padi enggak? Pak bisa ke tanaman lain-lain enggak? Tidak, tanaman semusim. Saya sarankan kita sepakati juga di PTBS itu produk bukan agrosawit saja, ada produk lainnya juga. Jadi silakan ada Pasgrow, ada Sigro, ada fotosintesa, ada Eco Farm itu silakan gunakan. Maka kita batasi penggunaan agrosawit ini dikhususkan hanya untuk kelapa sawit dan tanaman keras berbuah tahunan lainnya. Karena saya pun ketika mendapatkan sampling dari perusahaan ya dari produsen dikirim ke kantor, dari kantor diarahkan ke saya karena saya memang apa namanya tinggal di daerah Bandung Jawa Barat ya jauh untuk meninjau kebun kelapa sawit yang saya sedang kelola adalah durian komersil, musangking, duri hitam dan super tembaga. Akhirnya saya aplikasikan. Bahkan kita berikan 300 gram untuk durian umur 4 tahunan itu responnya luar biasa. Jadi muncul pucuk-pucuk daun yang sangat cepat, yang sangat sehat, kemudian eh, tanaman tuh jauh lebih penampilan jauh lebih baik ya, jauh lebih bagus. Soalnya nanti beberapa sesi berikutnya saya akan tampilkan tuh video terbaru yang saya aplikasikan agrosawit ke tanaman durian. Nah, jadi Bapak Ibu semua, kalau bertanya apa bisa untuk padi tidak? Ya, sementara ini kita khususkan dulu di kelapa sawit dan tanaman khas berbuah tahunan lainnya. Karena kalau misalkan saya fokuskan produk ini, terus yang lain tidak dilirik ya. Sedangkan PTBS ada 9 varian produk ya, seperti itu. Nah, kemudian tadi yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu semua ya. Jadi untuk menguasai keilmuan ini, ya sama halnya seperti saya ketika ada permintaan ya, seperti sekarang ya, ada orang dinas perkebunan ya orang dinas perkebunan yang datang ke kantor dari semalam. Cuman karena pagi ini saya harus ngisi Zoom meeting, insya Allah ketemu nanti di waktu siang. Nah, apa yang saya sampaikan? Nah, ini penting Bapak dan Ibu semua harus tahu kerangka dalam penyampaian produk agrosawit ini. Nah, yang pertama kita harus mengenal tadi produk yang mau kita pasarkan. Seperti apa sih produk knowledge agrosawit ini, gitu kan? Nah, kita pelajari dulu semua. Ya, kemudian di situ ada juga cara aplikasinya tadi ada yang ditanam, ada yang juga ditabur. Itu kita kuasai juga. Kemudian kinerja produknya seperti apa? Nah, ini yang wajib kita sampaikan. Yang tidak ada di flipchart, yang tidak ditampilkan tadi. Banyak orang-orang yang yang apa namanya? Yang melihat seperti ada ya tadi ada informasi, kenapa fosfornya kecil gitu kan? Di 6% saja gitu kan. Nah, padahal sebetulnya begini ya. Jadi yang namanya kandungan pupuk itu sudah sesuai. Dan biasanya yang namanya teknologi itu tidak selamanya bisa terdeteksi oleh laboratorium. Yang bisa menikmati itu semua, yang bisa merasakan meningkatnya tingkat kuantitas dan kualitas tanaman buah segar ya dalam hal produktivitas TBS tadi ya, itu hanya tanaman. Nah, maka dari kinerja produk ini sampaikan bahwa produk agrosawit ini ada teknologi yang tidak bisa terdeteksi oleh tanaman dan hanya tanaman yang bisa menikmati. Artinya apa? Supaya siapapun yang meragukan produk ini, silakan aplikasikan, baru kita bisa beropini gitu kan, menyampaikan pendapat. Tapi banyak juga nih, ya apalagi apa namanya orang-orang yang memang hatinya sudah tertutup ya di media sosial di mana saja ya, yang apa namanya membuat fitnah di mana-mana ya. Terutama produk ini pun belum apa-apa, belum pernah mencoba pun sudah banyak yang menyimpulkan macam-macam. Ya itulah namanya orang. Ya semua akan kembali kepada diri sendiri. Ya, in ahsantum ahsantum ya afusikum. Segala bentuk kebaikan, segala bentuk keburukan akan menimpa kepada dirinya sendiri. Nah, artinya Bapak Ibu semua bahwa kinerja produk ini harus kita kuasai. Bahwa produk ini kita bisa menyimpulkan bagus dan tidak setelah kita aplikasikan. Itu kunci utamanya. Nah, makanya eh, ketika ada yang ragu, Bapak atau Ibu pemilik kebun sawit berhak tidak percaya terhadap produk kami, Pak, produk agus sawit. Loh, kenapa? Anda kan yang memasarkan, Anda yang memperkenalkan. Karena Bapak belum mencoba. Nah, kapan Bapak mau mencoba? Mau ambil berapa paket? Nah, biasakan jangan diberikan gratisan. Harus membeli. Ya, kemudian hitungan analisis biaya seperti apa. Nah, inilah 4 cara yang saya sampaikan kepada siapa saja, terutama kepada
tamu-tamu khusus ya, pemilik kebun sawit dalam skala luasan ratusan ribuan hektar. Saya hanya menyampaikan ini saja. Produk knowledge-nya, cara aplikasinya, kinerja produk, analisis biaya, serta teknik closing. Nah, cuma teknik closing ini perlu saya sampaikan, saya tidak ada kewenangan untuk menyampaikan teknik closing di forum Zoom training ini. Jadi silakan Bapak Ibu semua, insya Allah nanti tanggal Senin 16 Juni 2025 ada program edukasi. Jadi saya hanya menyampaikan dari pengenalan produk, cara aplikasi, kinerja produk, analisis biaya. Nah, nanti bagian teknik closingnya saya akan mengundang salah satu leader-leader nasional ya yang punya kemampuan, yang punya servo mekanisme yang baik dalam berjualan produk. Karena ada 10 pintu rezeki itu salah satunya adalah berniaga atau tijaro. Nah, tijaro inilah Bapak Ibu semua, bagi Bapak Ibu yang sedang fokus memasarkan produk ini, misalkan ada prospekan di mana? Di Jambi, di Riau, di Sumatera Utara, di mana atau di Kalimantan ya. Bingung nih. Nah, silakan ikuti program ini. Karena Bapak Ibu semua nanti akan mendapatkan fasilitas utama ya. Yang pertama nanti akan mendapatkan clip chart. Nah, ini clip chart ini yang sudah kita buat dan materinya tadi sudah saya sampaikan yang mudah dipahami juga. Kemudian ada lagi Bapak Ibu semua akan mendapatkan sampling ekosida. Nah, perlu saya sampaikan produk ini sampai sekarang belum tersedia di PTBES karena produk ini insya Allah akan di launching di Grand Success Seminar yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat. Ya, jadi produk ini akan kita berikan samplingnya, polosannya. Tujuannya untuk apa? Supaya Bapak Ibu semua sebelum produk ini tersedia di PTBES, Bapak Ibu semua sudah mencoba. Nah, maka kita berikan 2 sampling produk ekosida secara free. Nah, jadi silakan ikuti program ini ya. Jadi intinya program ini tujuannya adalah strategi pemasaran produknya. Jadi silakan save saja nomor WA-nya Bapak Ibu semua ya. Insya Allah kita hari Senin besok ya 16 Juni 2025 kita akan adakan yang namanya kelas bimbingan khusus teknik closing tanpa depot untuk pemasaran produk agrosawit. Dan kita pun akan mengenalkan produk ekosida juga ya. Ekosida yang sekarang adalah berbasis mikroorganisme yang harus Bapak Ibu semua pahami. Karena saya kasih bocoran, kasih kasih apa ya, kasih motivasi. Produk pengendali hama penyakit inilah yang kita tunggu-tunggu. Ya, inilah yang kita tunggu-tunggu. Setelah 4 tahun kita menunggu. Qadarullah ternyata Allah berikan produk yang sangat dahsyat ini. Nah ini produk ini uji cobanya udah di mana-mana. Cuman orang belum mengenal brandnya Ekosida karena dulu produk ini hanya berupa tepung saja yang disebarkan ke para petani. Tapi tetap kandungannya adalah agen hayati. Apa itu agen hayati? Mikroorganisme atau organisme mikroskopis ya yang digunakan peruntukannya untuk mengendalikan atau meningkatkan kesehatan tanaman-tanaman yang digunakan oleh para petani. Nah, ini jelas berbasis mikroorganisme, salah satunya Trichoderma harjianum yang ada pada produk Ekosida ini. Jadi untuk menekan hama itu ada 3. Yang pertama berbasis kimia sintetis yang disebut pestisida, yang di dalamnya ada insektisida, fungisida, bakterisida, ya, moluskisida dan lain-lain. Juga ada bahan organik yang diekstrak. Kalau itu maksudnya pestisida nabati dan juga ada yang disebut agen hayati. Yang backgroundnya atau basicnya adalah mikroorganisme. Nah ini kategorinya adalah berbasis mikroorganisme. Nah Bapak Ibu semua nanti insya Allah setelah nanti di grand launching oleh perusahaan di Grand Success Seminar Pontianak, insya Allah kita akan gaspol materi ini nanti ya. Kita akan gaspol materi ini supaya apa? Supaya Bapak Ibu semua bisa mendapatkan akselerasi percepatan ekonomi untuk keluarga. Karena ini paling gampang jualannya. Produk ini paling gampang jualannya. Bahkan saya uji coba pun ini bisa menaikkan pH karena ada kandungan kalsium karbonat di dalamnya yang bisa meningkatkan kandungan hara makro sekunder juga bisa menaikkan pH yang tidak ideal. Bisa untuk sawit, jelas bisa. Ya, karena ini selain bisa menggempur yang namanya jamur Ganoderma, nah jamur Ganoderma itu musuhnya adalah cendawan antagonis. Bisa Gliocladium dan bisa Trichoderma harjianum. Nah ini kalau sudah diaplikasikan ke sawit, maka sawit pun akan terproteksi dari serangan Ganoderma, terutama di Pulau Sumatera adalah endemik Ganoderma. Nah itu Ganoderma itu kalau di Cina itu dijadikan apa namanya jamur lingji ya, jamur lingji untuk obat kanker ya. Nah tapi kalau di perkebunan kelapa sawit itu adalah penyakit yang sangat menakutkan karena sawit yang tadinya sehat itu bisa ambruk, bisa keropos semua itu dahsyatnya jamur Ganoderma ya. Nah ini pengendalinya satu-satunya adalah Trichoderma algianum yang ada di produk PTBS. Jadi Bapak Ibu semua
kembali lagi, silakan save saja nomor WA-nya. Masih ada waktu tersisa, ada seat tersisa di 0888 0909 9519. Ya, nanti bergabung dengan mitra yang lain yang ingin menguasai strategi pemasaran. Jadi fasilitas yang didapatnya, klip cat agro sawit, ya, kemudian ada sampling ekosida, kemudian ada lagi Zoom training 2 kali pertemuan, ya, linknya link mandiri, ya, link mandiri bukan link bank mandiri, link yang memang disediakan oleh tim konsultan Best Partner. Untuk apa tujuannya? Untuk lebih mengarahkan ketika para mitra sudah menguasai keilmuan tadi product knowledge, cara kerja produk, ya, kinerja produk, cara aplikasi analisis biaya, maka dilengkapi dengan strategi pemasarannya, insya Allah Bapak Ibu semua nanti akan tembus ke pemilik kebun sawit, ya, dimanapun berada di seluruh Indonesia ini dan bisa menguasai keilmuan ini, ya. Baik Bapak Ibu semua, ya, 11.28, insya Allah program ini apa namanya materi Zoom training ini, kalau Bapak Ibu semua apa namanya membutuhkan klip chartnya pun sama ada di admin tool based farming, ya. Jadi silakan Bapak Ibu semua, yang penting save saja nomor WA-nya dulu di 0888, ya, kemudian 0909 9519, ya. Oke. Baik Bapak Ibu semua, itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Ada waktu tersisa saya akan apa membuka dulu, ya, kolom chat, ya, kolom chat yang sudah diajukan oleh para partisipan, terutama eh, dalam mengajukan pertanyaan, ya. Di sini ada 64 yang sudah bertanya. Ya, ya, ini yang bertanya tentang di luar komoditas sawit, ya. Jadi ini pertanyaan simpel saja. Assalamualaikum Pak Wan, saya mau nanam padi 1 hektar, tanah mau pakai eco farming, gimana caranya? Nah, nanti Bapak dan Ibu semua, supaya kita tidak kemana-mana keluar dari tema, jadi yang bertanya ini harus di seputaran tentang agro sawit, kelapa sawit atau tanaman keras berbuah tanah. Jadi kalau padi tanaman semusim ini materinya besok, ya. Jadi dari tadi saya menyampaikan materi tentang agro sawit ini diperuntukannya adalah untuk sawit, ya. Jadi kalau yang bertanya padi, insya Allah materinya besok. Karena nggak bakal nyambung. Jadi tadi saya menyampaikan tentang produk agro sawit, kemudian bertanya tentang di luar itu, karena ini materinya untuk besok. Jadi silakan siapa saja yang sudah mengajukan pertanyaan yang serupa, nanti bisa japri saja langsung ke WA, ke nomor WA saya, ya, di 0813 9542 4378, ya. 0813 9542 4378. Oke. Ya, rata-rata sapa-sapa, ya. Jadi sekali saja saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya, bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengetik di kolom chat. Nah, ini untuk kopi apakah cocok? Tetap Bapak dan Ibu semua, semua komoditas tanaman itu membutuhkan unsur NPK. Nah, cuman yang tidak saya rekomendasikan untuk komoditas yang menghasilkan daun, ada berupa kangkung, bayam, sawi, tembakau, itu tidak kita rekomendasikan menggunakan agrosawit. Dan itu sudah direkomendasikan oleh produsennya, ya. Karena itu yang dibutuhkan hanya nitrogen yang tinggi. Maka agrosawit ini tidak cocok, bukan tidak cocok, ya. Karena untuk sayuran yang menghasilkan daun itu hanya dibutuhkan hanya unsur nitrogen saja. Nah, kali ini tidak ini. Karena saya pun pernah mengaplikasikan, diaplikasikan ke komoditas sawi, ya, kangkung, bayam itu, kangkung bayam jadi tebal. Makanya peruntukan agrosawit ini dikhususkan untuk tanaman kelapa sawit dan tanaman keras berbuah tahunan lainnya boleh, termasuk kopi. Kopi ini komoditas perkebunan, kemudian tanaman keras berbuah tahunan juga. Nah, dosisnya berapa? Saya rekomendasikan bisa 20 gram. 20 gram per pohon, bisa ditugal, kemudian simpan 1 sendok makan per tanaman, terus, nah, itu kalau misalkan kapasitasnya 1.500 pohon per hektar, maka kita membutuhkan 3 sak saja 1 kali aplikasi. Nah, itu sudah cukup, ya. Nanti responnya luar biasa. Silakan saja buktikan, ya. Ibu yang bertanya tentang komoditas kopi yang menggunakan agrosawit bisa, ya. Selain kelapa sawit, kalau untuk pohon buah naga juga boleh. Ya, yang penting prinsip utamanya gini, ya. Nutrisi bisa diserap dan masuk dalam jaringan tanaman melalui pengocoran, ditabur, kemudian ditanam, disemprot ke daun, itu bisa semua. Nah, sekarang bagaimana spesifikasi untuk buah naga? Nah, kalau di sana ada sistem apa namanya drip irrigation ataupun irigasi yang langsung, ya, di apa
itu bisa dilarutkan juga bisa, silahkan ya. Karena secara prinsip, kenapa kalau di kelapa sawit tidak harus ada penyiraman? Karena yang namanya morfologi tanaman serabut atau tanaman monokotil ya. Jadi apa namanya? Mohon maaf, bukan tanaman serabut. Tanaman berakar serabut ya. Nah, itu pada kelapa sawit itu tidak membutuhkan yang namanya air karena dalam teknologi yang pada agrosawit ini adalah teknologi yang bisa mengikat air. Tapi tetap nutrisi tersebut diserap harus berupa larutan. Artinya pupuk dengan kadar air yang ada di tanah di udara itu tercampur sehingga manistan perakaran bisa memanfaatkan nutrisi tersebut ya. Jadi kalau di buah naga bisa atau tidak gitu kan. Nah, saran dari saya kalau buah naga ini silahkan masih ada produk yang lainnya. Ada fast grow, ada sea grow, ada fotosintesa, ada base farm solution dan juga ada eco farming ya. Karena buah naga ini bukan kategori tanaman berkambium. Itu lebih masuk kategorinya adalah tanaman sukulen dari kaktus-kaktusan ya. Jadi saya sarankan ya masih menggunakan produk lain saja ya. Bisa tadi yang di luar tadi ya, ada fast grow, sea grow, kemudian fotosintesa, eco farming, BSL boleh silakan. Kemudian di sini ada lagi pertanyaan, Pak untuk paket RO dari Bandung ke Medan atau Riau berapa ongkirnya? Nah, Bapak Ibu semua nanti japri saja ya. Jadi di Jambi sudah ada regional, di Sumatera Utara ada juga regional ya. Nanti saya arahkan Bapak dan Ibu semua tidak harus order di Bandung supaya untuk menghemat efisiensi biaya ongkos kirim. Jadi silakan nanti japri saja ke nomor WA saya, nanti saya arahkan ya. Kalau Sumatera Utara ada nomornya nanti yang apa namanya yang betul-betul mendistribusikan produk itu regional ya di setiap provinsi yang sudah ditunjuk oleh perusahaan ya. Jadi jangan ordernya jangan dari Bandung kalau bisa ya supaya karena memang eh, waktu ya itu itu pun sangat berharga. Jadi jangan sampai begini Bapak Ibu semua ya. Salah satu pengalaman Pak Firdaus kemarin waktu beliau kita undang, beliau sampai nyetok 8 sampai 10 ton itu minimal per pekan itu harus tersedia. Jadi ketika beliau apa namanya mempromosikan produk tersebut, produk agrosawit, kemudian terjadi transaksi, jadi tidak terlalu lama. Nah, makanya Bapak Ibu semua yang punya apa namanya, yang punya modal tinggi ya cukup gitu ya, kemudian paling tidak harus bisa menyetok ya. Nah, itu tujuannya untuk apa? Supaya kita pun bisa mendapatkan harga spesial juga ya, dari perusahaan langsung, dari pabrik langsung dikirim pun bisa ya. Jadi semua itu kalau harga tadi FO per FPV-nya ya, FO dan RO itu sudah ditentukan, yang membedakan adalah harga ongkos kirim. Nah, saya pantau ya, harga ongkos kirim ini di setiap daerah itu berbeda-beda. Ada yang menyampaikan 65.000 per saknya untuk wilayah Sulawesi, ada yang 100.000 per saknya penambahan ya. Jadi dari harga repeat order 250.000 bisa 350.000 ya bisa di bawah ya atau bisa di angka 300.000 ya tergantung ya. Jadi silakan Bapak Ibu semua nanti yang bertanya tentang apa namanya regional nanti japri saja ke saya lah ya. Oke. Ya kalau materi Zoom ini eh, sudah ada ya, apalagi yang terbaru tadi yang tampilan NPK agrosawit itu disediakan oleh perusahaan PTBS ya, sudah berupa PDF nanti bisa japri saja ke saya ya, nanti saya kirim. Nah, tapi kalau ingin lebih mengena, Bapak Ibu harus punya flip chart ya. Nah, flip chart ini penting dimiliki ya. Izin dulu sebentar ya, saya ambilkan flip chartnya dulu. Nah, ini flip chart ini yang tadi saya tampilkan ya. Nah, kalau ini yang tersedia print out-nya saja. Tapi kalau materi PDF-nya tadi yang dari kantor boleh, yang saya buat juga boleh. Nah, ini jauh lebih simpel ya, Bapak Ibu semua. Nah, ini supaya kita bisa presentasi langsung di pemilik kebun sawit. Legalitasnya sudah ada semua ya. Kemudian ini defisiensi unsur hara, yang kekurangan unsur nitrogen seperti apa, fosfor seperti apa, sudah lengkap semua. Nah, ini saran saya Bapak Ibu semua wajib punya apa namanya flipchart ini ya supaya kita bisa mempermudah mengenalkan produk agrosawit sawit ke pemilik kebun sawit ya ini. Oke. Nah, kemudian di sini ada lagi pertanyaan.
Nah, pembahasan tanaman padi kapan? Tanaman semusim besok, ya. Jadi besok hari Kamis kita akan membahas tentang tanaman semusim. Tanaman berumur pendek. Tanaman semusim itu ada padi, jagung, ya. Hortikulturanya ada cabai, terong, tomat, itu boleh. Nanti besok ya. Bagaimana caranya meningkatkan pH tanah yang kurang dari 5,5 dan apakah pupuk aerosol bisa dipakai memperbaiki pH tanah? Nah, ini perlu saya sampaikan. Kandungan yang ada pada agrosawit itu haras kunernya hanya magnesium oksida. Ada magnesium oksida, ada magnesium sulfat. Kalau magnesium sulfat itu kisrit, jauh lebih mahal ya. Nah, kenapa Pak di agrosawit tidak kita tampilkan kandungan hara makroskoner yang tinggi untuk menekan ataupun untuk menaikkan pH yang tadinya bersifat asam menjadi netral? Ternyata di dalam satu kemasan pupuk, kalau kandungan kalsiumnya atau bahan-bahan yang bisa meningkatkan tingkat kesadaran untuk menaikkan pH tersebut tinggi, misalkan kalsium, magnesiumnya tinggi di produk agrosawit, itu bisa mengikat unsur yang lain. Nah, makanya kalau minimal 5,5 itu bisa diaplikasikan. Nah, sekarang kurangnya bagaimana? Nah, kalau Bapak Ibu semua kurang, ada strategi, insya Allah nanti setelah di grand launching ya, eh, ternyata produk Ekosida itu bisa menaikkan pH. Ya, walaupun Bapak Ibu semua mau mempromosikan produk Ekosida tersebut, itu cara aplikasinya satu saset itu untuk 10 pohon. Ditabur-tabur saja sekitar pangkal pohon. Itu bisa menaikkan pH juga. Karena sudah saya uji coba, pH-nya di atas 8,5 ya, cukup ideal untuk menaikkan pH, apalagi tadi untuk mendampingi produk agrosawit. Selain pH-nya ideal, untuk mempermudah proses penyerapan nutrisi, juga bisa mengendalikan jam organoderma. Ya, nah ini yang ada pada komunitas kelapa sawit ya. Jadi selama ini daripada saya apa namanya mempromosikan, mohon maaf, dolomit 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 gitu ya, mengendorse produk orang lain, dan nanti kita arahkan lebih baik menggunakan produk Ekosida saja, karena Ekosida ini setelah saya kaji dan saya diskusi dengan formulatornya mengandung kalsium karbonat, artinya bisa menaikkan pH. Nah, pH itulah yang nanti bisa eh, meningkatkan pH yang tadinya di bawah 5,5 menjadi ideal lagi. Nanti cara aplikasinya kita sampaikan setelah di grand launching saja ya, supaya lebih fokus ke bahwa produk tersebut sudah betul-betul tersedia di PTBS. Itu intinya ya. Oke. Pak, untuk pohon jengkol tadi sudah saya sampaikan. Mau pete, mau jengkol, mau durian, mau lengkeng, itu bisa pakai agrosawit. Karena kita berikan kemudahan, selain untuk sawit, juga bisa untuk tanaman keras berbuah tahunan lainnya. Ya, kalau jengkol kan pohonnya besar, berkambium, boleh. Tapi tadi yang hubungannya dengan apa sukulen, ya sukulen itu tadi yang kaktus-kaktusan ya, yang tidak berkambium, malah 85% kandungan air saja. Nah, itu saya sarankan menggunakan produk yang lain saja ya. Jadi agrosawit dikhususkan untuk kelapa sawit dan tanaman keras berbuah tahunan lainnya ya. Kalau untuk tanaman jagung bisa, ya bisanya menggunakan produk yang lain ya. Jadi supaya apa? Supaya segmen ataupun pangsa pasar produk best farming ini terserap semua. Karena ada 9 produk, bayangkan ya. Ada 9 produk. Jadi silakan. Nah, bagi Bapak Ibu yang sedang memprospek pemilik kebun sawit, nah ini materi spesial hari ini. Nah, besok gantian. Bagi di kawasannya tidak ada sawit, nah itu materi tanaman semusim besok ya. Nah, gitu ya. Oke. Ekosida bisa untuk kopi, bisa. Untuk semua kualitas tanaman, untuk memproteksi dari serang hama dan penyakit, silakan gunakan ekosida. Nah, jadi kita menyediakan nanti samplingnya ya. Nah, kalau sampling ini perlu saya sampaikan ya, sebentar. Nah, kalau yang kita sediakan ini samplingnya seperti ini. Masih polos, tapi isinya sama nanti yang disediakan oleh PTBS. Nah, Bapak dan Ibu semua yang mau mendapatkan sampling gratis ini, silakan ikuti masuk ke kelas bimbingan khusus teknik pemasaran produk agrosawit. Nah, kita berikan sampling free 2 produk dan satu penambahan tadi flip chart. Jadi kalau totalnya 260.000 ini kalau 2 ekosida sampling dan satu ini. Tapi alhamdulillah antusiasme mitra
ya yang mengikuti program ini cukup tinggi ya, maka ini terbatas ya, beberapa kali kita tutup pendaftaran, silakan ikuti saja Bapak Ibu semua. Kemudian silakan save nomor WA saya saja di 0813 9542 4378. Ya, saya ketik saja di kolom chat ya, di 0813 9542 4378. Ya, nah itu nomornya 0813 9543 0813 9542 4378. Ya, baik Bapak Ibu semua, sudah mau menjelang zuhur ya. Kalaupun yang masih ada pertanyaan silakan japri saja di nomor WA saya tadi ya, di 0813 9542 4378. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya di acara program Zoom Training pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan ya materi ini terus bisa menambah semangat ya, menambah wawasan Bapak Ibu semua yang tadinya kelapa sawit itu cuma begitu saja ternyata luas. Dan ini produk based farming belum 1%-nya diserap oleh pasar. Nah di sini masih ada peluang ya, ada peluang untuk memasarkan produk tersebut. Baik, untuk itu Bapak Ibu semua saya undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada wallahu yar'ana wa yaqaduna walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwawan. wabarakatuh. Banyak Pak Terima kasih. atas ilmunya.